Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Paroji dengan NIM 4124 Saya di sini ingin menjelaskan penjadwalan proses dan pencegahan deadlock seperti konsep, algoritma, dan implementasi dalam sistem operasi modern. Yang pertama, konsep penjadwalan proses, definisi mekanisme untuk menentukan proses mana di dalam ready queue yang berhak dialokasikan ke CPU. Lalu ada pemanfaatannya, yaitu maksimalkan utilitas CPU agar tidak ada waktu menganggur atau idly yang terbuang percuma. Lalu ada kinerja, meminimalkan waiting time dan response time bagi pengguna akhir. Lalu ada keadilan, menjamin alokasi sumber daya yang adil atau fairness antar proses yang berjalan di sistem. Lalu sini ada kriteria penjadwalan optimal, yaitu utility CPU menjaga CPU agar sesibuk mungkin atau beroperasi mendekati 100% untuk memaksimalkan ROI dari perangkat keras sistem komputasi. Lalu ada throughput, yaitu jumlah total proses yang berhasil diselesaikan per satuan waktu tertentu. Indikator utama produktivitas sistem secara keseluruhan. Lalu ada waiting time, yaitu total waktu yang dihabiskan oleh sistem hanya untuk membuat sebuah proses hanya gilirannya dalam ready queue. Lalu ada first come, ada first come, pendekatan paling sederhana, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan pertama bekerja berdasarkan prinsip FIFO atau first in atau first out dan first out. Kelemahannya itu rentan terhadap convoy effect, di mana proses dengan beban ringan harus tertahan lama menunggu proses raksasa selesai dieksekusi. Lalu ada shortest job first, yaitu memprioritaskan eksekusi pada proses yang memiliki perkiraan waktu siklus burst time terpendek berikutnya, terbukti optimal dalam meminimalkan rata-rata waktu tunggu. Kelemahannya berisiko memicu starvation bagi proses panjang jika proses-proses pendek terus-menerus berdatangan ke dalam area antrian. Selanjutnya ada masalah deadlock, yaitu deadlock adalah kebuntuan sistematis di mana sekumpulan proses diblokir secara permanen. Hal ini terjadi karena proses-proses saling berebut sumber daya yang sama. Setiap proses memegang setidaknya satu sumber daya dan menolak melepaskan sambil menunggu sumber daya lain yang sedang dipegang oleh proses lain kumpulan tersebut. Lalu 4 kondisi penyebab deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion, yaitu minimal satu sumber daya berada dalam mode non-shareable, hanya satu proses yang dapat menggunakan pada satu waktu tertentu. Lalu kedua ada halt and wait, yaitu sebuah proses menahan sedikitnya satu sumber daya yang dialokasikan sambil menunggu untuk memperoleh sumber daya tambahan dari proses lain. Lalu ada no preemption, yaitu sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari sebuah proses, atau ia hanya dapat dilepaskan secara sukarela setelah tugas selesai. Lalu ada circular wait, terdapat rantai proses yang saling menunggu dalam siklus tertutup. Nah, selanjutnya ada strategi penanganan, yaitu penjagaan atau prevention, memodifikasi struktur operasional agar setidaknya satu dari 4 kondisi mutlak seperti mutual exclusion, halt and wait, no prevention, circular wait dijamin tidak akan pernah terjadi. Lalu ada penghindaran atau avoidance, sistem secara dinamis meninjau rencana satu alokasi sumber daya di masa depan sebelum menyetujui permintaan menjaga agar sistem tidak memasuki status tidak aman. Lalu ada pemulihan atau recovery, membiarkan sistem sesekali masuk ke kebuntuan lalu mendeteksi dan memulihkan melalui terminasi paksa atau proses atau preemption paksa sumber daya. Lalu ada sesi tanya jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara matiin jadi stop record?